Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Singkirkan segala gangguan dan kekhawatiran kami, agar kami bisa fokus mendengar suara-Mu. Jadikan setiap kata yang kami dengar dan kami baca, firman-Mu menjadi hidup dan meneguhkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita hidup di zaman di mana pengakuan publik atau orang lain terasa seperti sebuah kebutuhan dasar. Di mana-mana orang berlomba menunjukkan pencapaian, kesalehan, dan kebaikan mereka agar terlihat sempurna di mata orang lain. Tanpa sadar, kita telah menjadikan opini publik sebagai Tuhan kecil yang menentukan nilai diri dan hidup kita. Tetapi tidak demikian halnya dengan Paulus. Di dalam teks yang kita baca, Paulus menulis dengan jelas tentang panggilan hidupnya, yaitu bahwa ia hidup bukan mengejar penilaian atau perkenanan dari manusia. Apa yang manusia katakan, bagi Paulus, itulah tidak terlalu penting dibandingkan dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Karena itulah, mereka mendengar ada pengajar-pengajar palsu yang berusaha mengacaukan ajaran Injil di tengah jemaat Galatia. Dan Paulus tidak tinggal diam. Paulus menegur mereka dengan keras. Sekalipun itu artinya, Paulus mungkin kehilangan popularitas. Namun bagi Paulus itu tidak penting, karena Paulus sadar bahwa menjadi hamba Kristus itu berarti tunduk hanya kepada satu otoritas, yaitu Allah sendiri. Ia tidak butuh pengakuan dan penerimaan manusia. Bagi Paulus, identitasnya sudah diterima dan dibangun sepenuhnya di atas kasih karunia Allah di dalam Kristus. Itu lebih dari cukup. Saudara-saudara, hari ini kasih karunia yang sama juga bekerja dalam hidup kita. Karena itu, berhentilah hidup demi penilaian manusia. Hiduplah untuk menyenangkan Allah yang telah menerima kita melalui Kristus. Biarlah kasih karunia-Nya menjadi dasar identitas kita dan alasan kita tetap setia, sekalipun dunia sekeliling kita tidak setuju. Karena yang terpenting bukan seberapa banyak orang menyukai kita, tetapi apakah Kristus disenangkan dan dimuliakan melalui hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur firman-Mu menegur kami. Dunia ini mengajarkan begitu banyak nilai-nilai duniawi yang kadangkala dan tanpa sadar membuat kami terseret ke dalamnya. Tuhan mampukan kami agar kami hidup hanya tunduk pada satu otoritas-Mu saja. Biarlah identitas kami jelas bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Biarlah hidup kami dibangun sepenuhnya di atas kasih karunia Allah. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.